Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ratna Kamilia dengan NPM 0015. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok kami yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait materi kepemimpinan. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Intan Hamilatul dengan NPM 008, dan yang kedua ada saya Salsa Ratna Kamilia dengan NPM 0015. Yang terakhir ada Fitria dengan NPM 0016. Nah, setelah perkenalan, langsung saja kita simak penjelasan materi kali ini. Apakah yang disebut dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Teori sifat kepemimpinan. Teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendefinisikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Teori sifat kepemimpinan berfokus pada kuantitas dan karakteristik personal. Sifat lain yang akan mengidentifikasi kepemimpinan efektif adalah kecerdasan emosional atau EI. Teori-teori mengenai perilaku. Yang pertama, ada perilaku kepemimpinan atau behavior theories of leadership, menyiratkan bahwa kita bisa melatih orang-orang untuk menjadi para pemimpin. Yang kedua, memprakarsai struktur atau initiating struktur, sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan dan menstruktur perannya dan bawahannya dalam pencapaian untuk pencapaian tujuan. Yang ketiga, keramahan atau consideration, sampai sejauh mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para bawahannya, dan menghargai perasaan mereka. Yang keempat, pemimpin yang berorientasi pada pekerja atau employer-oriented leader, menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan para karyawan, dan menerima perbedaan individu antara para anggota. Yang kelima, pemimpin yang berorientasi pada produksi atau production oriented leader, seorang pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Teori kontingen. Yang pertama, modul kontingen Finger, teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan, dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Kuesioner rekan kerja yang paling tidak disukai, sebuah instrumen yang dimaksud untuk mengukur apakah seorang berorientasi pada tugas atau hubungan. Feature mengidentifikasi 3 dimensi kontingen, yaitu yang pertama ada hubungan pemimpin dengan anggota, adalah derajat kepercayaan diri, kepercayaan dan menghormati yang mana para anggota memiliki dalam diri pemimpin mereka. Yang kedua, struktur tugas. Struktur tugas adalah keadaan yang mana penugasan pekerjaan dibuatkan prosedur, yaitu terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga, ada kekuatan posisi. Kekuatan posisi adalah derajat dari pengaruh seorang pemimpin yang memiliki variabel keuntungan yang lebih seperti merekrut, memecat, disiplin, mempromosikan, dan menaikkan gaji. Mencocokkan antara para pemimpin dengan situasi. Mengombinasikan 3 dimensi kontingen menghasilkan 8 kemungkinan situasi yang mana para pemimpin dapat menemukan diri mereka sendiri, seperti tampilan dan gambar yang ada di PPT tersebut. Teori-teori kontingen lainnya. Yang pertama ada teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory, teori kontingensi yang menitikberatkan pada kesiapan dari para pengikutnya. Yang kedua, teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan path goal theory, suatu teori yang menyatakan bahwa merupakan
Tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut untuk memperoleh tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan atau dukungan untuk memastikan tujuan mereka sama dengan keseluruhan tujuan organisasi atau kelompok. Yang ketiga, model pemimpin partisipasi. Model pemimpin partisipasi atau leader participation model, suatu teori tentang kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Lalu ada teori pertukaran pemimpin anggota, yakni suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin dalam kelompok dan di luar kelompok. Para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran pekerjaan yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat sendiri struktur pemimpin anggota yang ada pada PPT ini. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Menurut Max Weber, karisma berasal dari bahasa Yunani yang berarti karunia. Lebih dari 1 abad tahun lalu sebagai kualitas tertentu dari kepribadian seseorang, dengan kebajikan yang mana ditetapkan secara terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai yang dikaruniai supranatural. Dan apakah para pemimpin yang karismatik dibawa sejak dilahirkan atau karena diasah? Jawabannya adalah para pemimpin yang karismatik itu dibawa sejak lahir. Jadi, para individu semenjak dilahirkan membawa sifat-sifat yang dapat menjadikan mereka karismatik. Selanjutnya, bagaimana pemimpin yang karismatik mempengaruhi pengikutnya? Yaitu dengan menyampaikan visi yang menarik serta strategi dalam jangka panjang untuk memperoleh suatu tujuan dengan mengaitkan masa sekarang dengan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Lalu, apakah kepemimpinan karismatik yang efektif bergantung pada situasi? Orang-orang yang bekerja bagi pemimpin yang karismatik termotivasi untuk mengarahkan upaya ekstra karena mereka menyukai dan menghormati para pemimpin mereka, mengapresiasikan keputusan yang lebih besar. Selanjutnya, sisi gelap dari kepemimpinan karismatik. Riset telah menunjukkan bahwa para individu yang narsis terhadap diri sendiri juga lebih tinggi dalam beberapa perilaku yang dikaitkan dengan kepemimpinan yang karismatik. Hal ini tidak serta-merta kita menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang karismatik itu tidak efektif secara keseluruhan. Tentang memang benar demikian, namun seorang pemimpin yang karismatik tidak selalu merupakan jawaban keberhasilan dari sebuah organisasi, dan tergantung pada sejauh mana situasi dan visi misi yang dikerjakan di organisasi itu. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Para pemimpin yang transaksional yakni para pemimpin yang memimpin dan memotivasi para pengikut mereka yang diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan. Yang pertama ada model kepemimpinan yang lengkap. Model kepemimpinan yang lengkap adalah model kepemimpinan yang sangat pasif dan oleh karenanya kurang efektif dari perilaku pemimpin. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja? Bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja lebih efektif karena mereka kreatif? Salah. Selain itu, mereka mendorong para pengikutnya untuk kreatif juga. Evaluasi atas kepemimpinan yang transformasional mendukung level pekerjaan yang beragam pada jabatan. Yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan autentik? Pemimpin yang autentik atau authentic leadership, para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai serta meyakini secara terbuka dan berterus terang. Kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang karismatik bersosialisasi atau socialized charismatic leadership itu suatu konsep kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pemimpin
nilai yang terpusat pada lainnya versus terpusat pada diri sendiri dan yang melakukan teladan yang beretika. Yang selanjutnya ada kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Adalah suatu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepentingan pemimpin sendiri yang akan menitik beratkan pada kesempatan yang membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya ada kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan atau trust yaitu suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunis. Yang selanjutnya ada bagaimana kepercayaan dapat dikembangkan. Kepercayaan bukan hanya mengenai kepemimpinan, karakteristik dan para pengikut juga memenuhi perkembangannya. Karakteristik utama yang mengarahkan kita untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercaya. Bukti telah mengidentifikasi 3 integritas, kebajikan, dan kemampuan. Yang pertama ada integritas mengacu pada kejujuran dan kebenaran. Yang kedua ada kebajikan, berarti bahwa orang yang dipercayainya memikat ketertarikan di hati Anda. Yang ketiga, kemampuan mencakup pengetahuan dan keahlian teknik dan individu serta interpersonal. Yang selanjutnya ada kepercayaan sebagai sebuah proses. Kecenderungan untuk mempercayai mengacu pada bagaimana mungkin pekerja tertentu mempercayai seorang pemimpin. Waktu merupakan komponen terakhir dalam membangun kepercayaan. Apakah konsekuensi dari sebuah kepercayaan? Yang pertama ada kepercayaan mendorong pengambilan risiko. Yang selanjutnya kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi, mempercayai kelompok lebih efektif, dan kepercayaan mendorong kreativitas. Yang selanjutnya ada terdepan untuk masa mendatang atau pendamping. Pembimbing atau mentor, seorang pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman, yang disebut dengan anak didik. Selanjutnya ada tantangan bagi membangun kepemimpinan. Yang pertama, keputusan sebagai sebuah atribut. Teori atribut kepemimpinan atau attribution theory of leadership yaitu sebuah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekadar atribut yang orang akan ambil mengenai individu lainnya. 2. Substitusi dan menetralisasi kepemimpinan. Substitusi atau substitution atribut seperti misalnya pengalaman dan pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan atau kemampuan dari seseorang pemimpin untuk menciptakan struktur. Penetralisasi atau neutralizer atribut yang menjadikannya tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Yang ketiga ada kepemimpinan secara online. Kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi atau identification based trust. Kepercayaan yang didasarkan pada saling memahami niatan di antara satu dengan lainnya dan menghargai keinginan serta memahami kehendak orang lain. Terakhir ada menentukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Yang pertama ada memilih para pemimpin dan yang kedua pelatihan para pemimpin. Sekian presentasi dari kelompok kepemimpinan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami selaku anggota kelompok meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada presentasi berikutnya.